Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang dimanapun kita berada, yang dekat, yang jauh, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang, selamat malam kembali lagi di channel saya, itu dalam tema channel curhat menikah. Mudah-mudahan yang masih jomblo monggo bergabung, yang sudah berkeluarga monggo bergabung. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Yang duda monggo bergabung, mudah-mudahan dapat lagi jodoh yang baru. Yang janda ya apalagi monggo bergabung di channel ini. Tempat untuk berbagi, tempatnya untuk berdiskusi, saling berbagi. Mudah-mudahan ketika kita berbagi, apa yang menjadi kurang bisa menjadi lebih, dan apa yang lebih bisa kita bagi untuk terus bisa bersama-sama menggapai ridha Allah, bersama-sama untuk menggapai kesuksesan yang akan datang, kesuksesan bersama keluarga, membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Karena sahabat, dalam menggapai sebuah keluarga ini semuanya tidak mudah, penuh perjuangan, penuh rintangan, dan penuh capek dan lelah. Harus kita perjuangkan. Dan siapapun yang mengarungi ini, siapapun yang menjalani ini, rumah tangga ini, semuanya akan ada kerikil-kerikil atau ada masalah-masalah yang harus kita lalui. Tidak ada yang sempurna. Secara ekonomi kuat, secara ekonomi cukup, kaya dan lain-lain, kemungkinan dengan Allah diuji dengan tidak mempunyai keturunan. Kaya, cukup, anaknya banyak, keturunannya sudah ada, Allah mungkin akan menguji dengan dari orang tua maupun mertua dengan berbagai kekurangannya. Orang tua mertua punya keturunan, ekonomi, kaya cukup, mungkin juga Allah akan menguji dengan sakitnya. Keluarga kita ada yang sakit, ataupun ada hal-hal yang kurang, untuk terus bersabar. Lengkap semua, kaya cukup, punya keturunan, mertua, orang tua, sehat semuanya, bisa saja diuji dari pihak ketiga, datangnya cinta dari pihak ketiga. Itulah sahabat, semua tidak lepas dari kekurangan kita, karena Allah itu bukan memberi kita teman itu yang sempurna, tapi kita berusaha untuk saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Begitu sahabat. Jadi tetap semangat untuk menggapai hal-hal yang belum kita capai, itu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari teman-teman media-media saya, subscriber saya semuanya, yang memang dalam kondisi ada masalah dengan keluarga ataupun sulit untuk menjalin hidup ini, mari kita bagi. Komentar di kolom komentar yang baik,
dengan mencari solusi yang baik. Semuanya saya doakan. Mari kita bahas bersama untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Begitu sahabat. Ini ada beberapa tips sahabatnya. Ada beberapa cara yang sederhana saja ya, yang ketika kita ada masalah dan bertengkar dengan pasangan. Yang pertama sahabat ya, ini terbuka di urusan. Kadang-kadang dengan keegoisan kita, kegunaan kita ini kurang terbuka. Ini seharusnya suami dan istri terbuka di bidang dan agenda apa saja. Ya. Walaupun kadang ada memang sebagian yang memang tidak terbuka dengan alasan yang tertentu, tapi 80% itu usahakan bisa kita terbuka sahabatnya. Yang nomor 2 sahabat, ini jangan saling menyalahkan. Karena sahabat, antara suami istri itu pasti punya kekurangan dan pasti juga akan punya kelebihan. Kelebihan itu mari kita kembangkan, kekurangan kita mari kita diminimalisir. Diminimalisir supaya kekurangan itu tertutupi dengan banyak kebaikan-kebaikan. Ya kadang sahabat, apa yang saya sampaikan lewat lisan ini tidak semudah apa yang kita jalani dalam setiap hari. Ketika dijalani sahabat, ini mungkin capek, lelah dan lain-lain. Ketika kita marah, ketika kita banyak masalah, tidak semudah apa yang kita sampaikan atau yang kita ucapkan. Memang sulit. Tapi semuanya memang harus sulit. Kalau tidak sulit, maka Allah memang juga mengujinya. Kadang ada pasangan, dalam kekurangan pasangan itu memang Allah memang menguji dari itu. Maka orang yang baik bukan orang yang ahli ibadah, tapi orang yang baik bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu sahabat. Terus 3 akar masalah. Jadi yang tahu masalahnya itu dari pihak laki-laki atau pihak perempuan. Tidak perlu disampaikan, diceritakan, tidak perlu dibahas dengan orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah itu. Tetap fokuskan kepada suami dan istri. Itu sahabat. Nomor 4, perspektif, tanggapan. Biasanya sahabat, kalau kita sudah curhat dengan orang lain, maka tambahnya tanggapannya pun beda. Kita jangan sampai curhat atau berperspektif dengan orang-orang yang salah, apalagi dengan orang yang benci kepada kita, apalagi kepada orang-orang yang curhatnya yang tidak paham dengan kondisi syariat. Bisa jadi memberikan solusi versinya dia, gitu, keinginannya dia. Padahal yang baik itu kalau menasihati orang ketika ada curhat itu, kita versinya versi Islam, versinya versi syariat. Biar apa? Biar tidak kemana-mana. Biar alurnya itu benar dan tidak kemana-mana. Kalau sampai kemana-mana, semuanya akan berakibat fatal. Terus nomor 5 sahabat ya, jangan menghina. Ini jangan menghina. Karena kadang suami istri itu bertengkar itu kadang bumbu sahabat. Sudah bumbu setiap hari. Kadang siangnya bertengkar, ya, malamnya kita minta jatah gitu. Jadi itu sahabatnya, bumbu-bumbu pernikahan itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Dan semuanya akan indah pada waktunya, dan semuanya akan oleh Allah akan yang menilainya kita. Yang penting kita sabar. Apalagi laki-laki sahabat, seorang suami harus bisa mampu membimbing dan sabar dalam menghadapi segala sesuatunya dari pihak istri. Setiap kelebihan dan kekurangan itu pasti ada sahabat, pasti ada, siapapun ada. Coba kita tengok Raja Fir'aun punya istri Siti Asia. Beliau masuk surga, sedangkan Fir'aun bukan hanya neraka lagi ya, karena dia mengaku sebagai Tuhan. Itulah kehidupan sahabat. Siti Asia itu
seorang istri yang taat agama. Suaminya Fir'aun jangankan tidak taat agama, sampai mengaku dirinya Tuhan. Ini gimana? Ada lagi Nabi Lut. Nabi Lut seorang nabi, istrinya masuk neraka. Itu sahabatnya. Ada lagi apa sih? Banyak sahabatnya yang dahulu-dahulu yang banyak kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Jadi semuanya memang tidak ada yang sempurna, saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Itu hal yang harus kita pertahankan, harus hal yang kita jalankan. Terus nomor 6 sahabat, fokus ya. Fokus, kita harus juga mampu dan bisa membagi waktu mana yang penting ya. Jangan pokok dalam menjalani rumah tangga ini hal-hal yang tidak penting, mari kita tinggalkan. Begitu pun sahabat ya, begitu saja sahabat yang bisa sampaikan. Monggo curhatnya, curhat dalam rumah tangga untuk supaya rumah tangga ini bisa menjadi membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sahabat yang bisa kami sampaikan, yang kami bahas. Saya ucapkan banyak terima kasih atas semua dukungannya, like, komennya, komentarnya, share-nya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan manfaat menjadi amal jariah kita dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami hari wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum.